Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk para pendengar ataupun untuk mentor kami Ibu Clara. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang kami buat. Next slide. Saya sendiri atas nama Yakobus Beni dengan nomor ID 3839111 dari Universitas Tanjung Pura dan teman saya. Baik, saya Melinda Stefani Rarja dengan nomor ID 3801011 dari STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Baik, di sini kelompok kami mengambil sebuah judul proyek yaitu pendataan peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan aplikasi dari Power Apps. Baik, untuk isi dari video kali ini, yang pertama adalah masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah usulan solusi, mengapa masalah itu penting. Yang ketiga adalah demonstrasi video. Dan yang terakhir adalah manfaat dan solusi, mengapa solusi itu diyakini efektif. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu masalah yang akan diselesaikan. Apa masalah yang akan diselesaikan? Penulis mengambil capstone project dengan tema sistem biometrik dan mengambil permasalahan mengenai antrian yang lama dan panjang pada proses peminjaman buku perpustakaan di suatu universitas. Beberapa universitas atau sekolah tinggi masih terdapat antrian yang panjang serta membutuhkan karyawan yang selalu standby di ruang perpustakaan dalam proses peminjaman buku perpustakaan kampus. Baik, selanjutnya yaitu untuk usulan solusi, mengapa masalah itu penting. Solusi yang kami usulkan yaitu penulis adalah membuat sebuah sistem berupa aplikasi yang dapat diakses melalui handphone atau Android dari mahasiswa untuk melakukan pendataan peminjaman buku di sebuah perpustakaan kampusnya. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan demonstrasi video. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan suatu aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Library Center. Untuk aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone Anda yang sudah ada aplikasi Power Apps. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Setelah kita buka, kita akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini terdapat 4 kejadian. Kejadian yang pertama, yaitu apabila kita memasukkan nama, namun salah dalam memasukkan password, maka akan muncul notifikasi kesalahan input password. Lalu, kejadian kedua, apabila kita tidak memasukkan nama, namun kita memasukkan password, maka akan muncul notifikasi silakan isi nama Anda. Lalu kejadian ketiga yaitu jika kita memasukkan nama dan kita memasukkan password yang benar sebagai pengguna. Untuk password pengguna sendiri adalah mahasiswa dengan huruf kecil. Maka kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Kita klik. Di halaman selanjutnya, kita disuruh untuk mengisi data diri peminjam dan tanda tangan yang telah disediakan. Kita masukkan, lalu kita masukkan NIM kita. Dan kita menulis tanda tangan. Lalu kita klik input. Maka akan ada muncul notifikasi bahwa penginputan data diri mahasiswa telah berhasil. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk mengisi data buku. Sebagai contoh, saya ingin meminjam kamus. Maka kita masukkan terlebih dahulu nama kita,
Selanjutnya, setelah kita memasukkan nama kita masukkan kode buku. Untuk kode buku sendiri telah ditentukan oleh perpustakaan, maka saya memberikan contoh, yaitu kamus 01A. Lalu masukkan judul buku, yaitu kamus Indonesia Inggris. Kita pilih tanggal peminjaman, lalu kita foto, maka akan muncul penyimpanan data pinjaman buku telah berhasil. Setelah itu kita akan diarahkan ke layar notifikasi bahwa proses peminjaman buku telah selesai. Nah, kita klik tanda centang, maka kita kembali arahkan ke halaman login. Lalu kejadian terakhir yaitu kita memasukkan nama sebagai admin dan password sebagai admin. Untuk password admin sendiri adalah admin dengan huruf kecil semua. Kita klik masuk, kita akan diarahkan ke halaman admin. Pada halaman ini telah dituliskan bahwa silakan klik proses untuk menyimpan data ke database library list. Jika kita klik proses, maka muncul notifikasi bahwa proses penginputan data peminjaman ke database telah berhasil. Database sendiri kami simpan pada SharePoint. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan database yang telah kami buat melalui SharePoint untuk menunjukkan hasil yang telah dimasukkan ke dalam database tersebut. Untuk SharePoint sendiri, pada library list atau database yang kami buat terdapat beberapa list. Untuk list pertama dan kedua ini telah saya buat sebelumnya, dan list yang kita buat tadi telah masuk ke dalam ini. Ini adalah contoh atau bukti dari penandatanganan, dan ini adalah bukti dari peminjaman buku yang akan dipinjam. Sekian demonstrasi video kali ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari solusi. Manfaat dari solusi tersebut yaitu yang pertama, dengan dibuatkannya sistem pendataan peminjaman buku perpustakaan menggunakan aplikasi Power Apps, proses pelayanan pinjaman buku dan pengembalian buku di perpustakaan kampus akan menjadi lebih mudah, terkontrol maksudnya, dan lebih cepat. Yang kedua, dengan dibuatkannya sistem pendataan peminjaman buku perpustakaan menggunakan aplikasi Power Apps, proses pendataan anggota menjadi lebih cepat dan mengurangi ketergantungan penggunaan kertas. Dan yang ketiga, aplikasi perpustakaan yang dibangun didukung oleh fasilitas katalog atau media untuk pencarian buku, sehingga informasi mengenai buku yang dibutuhkan oleh anggota mudah didapat, cepat, serta akurat. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai capstone project yang kami buat. Terima kasih.